Berpulangnya sang maestro campur sari meninggalkan kesedihan pada banyak pihak. Salah satunya pada tim produksi Sobat Ambiar yang merupakan pilihan persembahan Didi Kempot pada para penggemarnya. Dan sudah bergabung bersama kami produser Magma Entertainment Linda Gozali. Selamat pagi Mbak Linda, tentu ini menjadi duka bersama begitu ya, duka kita semua kehilangan Didi Kempot. Nah, kalau kita ingat kemarin ini pertama kali Mbak Linda mendapatkan kabar duka itu dari mana? Saya mendapatkan kabar duka terus terang dibagi oleh tim produksi kami. Adik saya sendiri, Charles Gozali, yang merupakan juga produser, juga sutradara dari filmnya ini, yang pagi-pagi itu menelpon saya. Dan terus terang itu kayak petirnya itu bukannya cuman nyamber di kepala ya, tapi kayak petir yang udah nusuk hati, tembus, terus udah gitu rasanya udah nggak jelas deh pokoknya. Ya, kalau Mbak bisa ceritakan sebenarnya Mbak Linda mengenal almarhum sejak kapan dan bagaimana sosok beliau di mata Mbak hingga hari ini? Oke. Perkenalan kami terus terang dengan Mas Didi Kempot ini boleh dibilang dalam kurun waktu yang cepat, singkat, tapi padat dan intens. Karena terus terang kami bersama dengan tim Pabrik Fiksi yang di dalamnya ada Mas Bagus Bramanti, mencetuskan sebuah ide tentang keberadaan Mas Didi Kempot ini sebagai seorang musisi tradisional yang saat ini sangat fenomenal. Dan itu terjadi di kira-kira mungkin di akhir November, ketika muncul kita kemudian duduk bareng bersama dengan tim Pabrik Fiksi ini dan juga digawangi oleh Mas Bagus, kita mendiskusikan banyak hal bersama dengan Charles, bersama juga dengan tim produksi Magma sendiri, untuk kemudian melihat apa yang bisa kita lakukan. Karena keberadaan Mas Didi Kempot ini terus terang memang agak membingungkan karena lagunya tradisional tapi yang mulai nyanyi dan yang memviralkan itu justru anak-anak muda, dan bahasanya adalah bahasa Jawa yang saya rasa di titik sekarang ini kalau kita kilas balik setahun setengah yang lalu mungkin nggak ada yang mengira sama sekali. Jadi setelah kemudian kami coba untuk rangkumkan sebuah cerita berdasarkan pencetusan dari Mas Bagus, kita kemudian mencoba mengolahnya menjadi sebuah skenario dalam waktu yang cukup cepat, dan kemudian kita bersama-sama menghubungi Mas Didi Kempot. Dan perjalanan menghubungi beliau ini karena di tengah kesibukan dan padatnya schedule untuk show, schedule untuk kemudian melakukan rekaman, masih aktif juga di lingkungan dan segala sesuatu itu kami lakukan mungkin menuju ke bulan Desember sampai akhirnya di awal Januari kita bersama-sama sepakat untuk bisa menghasilkan karya Sobat Ambiar film ini yang merupakan sebuah produksi yang kita lakukan dalam waktu yang hanya sangat singkat. Dan di saat itulah perkenalan tentang pribadi Mas Didi Kempot ini, dari mulai kita berbicara, kita kemudian mendengarkan visi misinya, apa yang ingin beliau lakukan, dan apa yang bisa beliau lakukan ini membuat kami sangat termotivasi untuk mengajak beliau sebagai bagian dari film ini, bukan hanya sekedar seseorang yang tampil di dalam filmnya, tapi beliau adalah bagian dari eksekutif produser dari produksi karya kami bersama ini. Jadi mulai bekerja sama itu November 2018 ya, atau 2019 Mbak Linda? 2019, pada saat itu. Ya, pada saat itu kami baru berkontak-kontak, mencoba minta waktu, Mas Didi, nyuwun sewu kita boleh ketemuan nggak? Kita ada ide dan kita sedang menggarapnya, namun kita baru betul-betul ketemu itu di Desember sebetulnya. Jadi kurang lebih 6 bulan dari, begitu ya? Iya, mungkin kurang dari 6 bulan. Jadi kira-kira itu ya, dari Desember, Januari kita sepakat, kemudian Februari kita melakukan karya syuting bersama, lalu Februari akhir tanggal 29 itu kami tuntaskan seluruh karya bersama ini, lalu kami rombongan pulang dari Solo ke Jakarta. Jadi persis sebelum pengumuman Indonesia terkena coronavirus, kita diberikan keberkahan untuk bisa menutup rangkaian karya kita bersama dengan Mas Didi. Ya, Mbak Linda mungkin bisa menceritakan sedikit pengalaman ketika bekerja sama dengan almarhum pada saat membuat film ini, seperti apa? Iya, dan sosoknya sebelum dan sesudah bertemu almarhum begitu ya? Buat saya sebelum dan sesudah bertemu beliau itu sosoknya sama sederhananya, sama serunya, sama konsistennya,
dan sama luar biasanya. Karena apa? Karena sebelum kita mengenal beliau itu sebetulnya sudah sempat kita nyambangi terus-menerus di saat beliau ada kesempatan show di Jakarta. Dari mulai cuma kenal muka, akhirnya kemudian pada saat beliau mau naik untuk show, kalau kita ada di situ karena kita memang sedang mengatur jadwal untuk ketemuan di hari tersebut, maka beliau pada saat lewat di depan kami itu beliau akan berhenti dan mengatakan, loh kok nggak ikut naik? Kemudian menyapa misalnya Mas Yono, ayo Mas Charles, loh ini Mbak kok di sini, ayo ikutan gitu loh. Dari cuman sekedar manggut sampai disapa, sampai kemudian akhirnya kita duduk bareng dan ngobrol. Dan pada waktu syuting, di saat kita dalam kebersamaan dengan teman-teman Sobat Ambyar, terus terang sosok beliau ini tetap yang membuat kami merinding itu ketika kita bersama-sama berkarya, beliau sama sekali tidak kelihatan lelah, tidak kelihatan kayak nunggu nih kok lama ya, kok gini, ini karya yang berbeda karena beliau itu biasanya kan taunya gini, aku nih yang musisi, aku nih yang nulis lagu, terus nyanyi, wes sudah rampung. Ini sementara kan kita nunggu, kadang-kadang mesti ada koordinasi, tapi beliau itu tetap di dalam kebersamaannya memberikan semangat dan konsistensi itulah yang kemudian membuat kami merasa sosok ini memang sosok yang langka. Dan ketika kami bisa bersama-sama dengan beliau, maka kepergian beliau tadi kemarin pagi yang sangat mendadak itu membuat sebuah kehilangan yang saya nggak bisa deskripsikan bagaimana sebetulnya, tetapi memang kata ambyar itu mempunyai arti yang luar biasa dan berbeda saat ini dibandingkan ketika kami bersama-sama dengan beliau ya. Ada keikhlasan yang harus kami lakukan di saat ini untuk melepas beliau pergi, tetapi kami berharap bahwa kematian raga itu tidak akan menghentikan semangat dan inspirasi yang sudah beliau bagikan kepada kita semua yang berkenan untuk mendapatkan kesempatan luar biasa bekerja sama dengan sosok ini. Ya, sosok yang luar biasa almarhum Didi Kempot begitu Mbak Linda. Selama kurang dari 6 bulan kebersamaan Mbak Linda dan juga tim dengan Didi Kempot ini, apakah ada harapan yang sempat disampaikan Mas Didi Kempot begitu, tapi belum terrealisasikan begitu? Banyak. Beliau itu salah satu hal yang membuat kedekatan kita sebagai keluarga itu adalah begini, bahwa beliau melihat kami berusaha untuk mengangkat sebuah konten lokal budaya, di mana Mas Didi Kempot sebagai musisi dan penyanyi juga telah berjuang selama 30 tahun untuk membawa lagu-lagu dari budaya tradisional kita dalam bahasa Jawa ini sampai nyebrang lautan itu, kemudian menginternasionalkan sebetulnya, kalau saya boleh izin menggunakan kalimat ini sendiri. Beliau menginternasionalkan bahasa Jawa kita sampai terakhir sebelum beliau meninggal, saya melihat bahwa sahabat beliau yang dari Amerika itu bahkan menyanyikan lagu beliau yang kemudian sempat juga viral. Jadi buat saya harapan beliau itu adalah bahwa kita sebagai generasi penerus ini harus bisa terus menghidupkan kecintaan terhadap budaya lokal yang sangat kaya raya sebagai seorang manusia Indonesia. Karena kita sudah diberikan begitu banyak kesempatan dan Mas Didi ini adalah teladannya, bahwa dengan talenta yang telah diberikan, yang ada padanya, beliau menggunakan talenta ini kemudian untuk melakukan segala sesuatu dengan konsistensinya selama berkiprah 30 tahun, dengan lagu-lagu yang 600 atau 700 bahkan, tapi di sisi lain, harapan beliau adalah apa? Untuk merangkul sebetulnya para pemusik lain yang belum berkesempatan. Beliau merasa dengan kita bisa memviralkan dan mengapresiasi lebih banyak lokal budaya konten, maka pemusik-pemusik lain yang ada di negeri tanah air kita ini sebetulnya juga bisa terbuka kesempatannya dan bisa terbuka karyanya juga untuk bisa dihargai bukan hanya di Indonesia, tapi dimanapun kita boleh mengedepankannya. Iya, Mbak Linda, mungkin Mbak Linda yang masih teringat dari sosok beliau yang tadi Anda katakan selain low profile, kemudian sangat generous ya dengan menyapa dan tetap berinteraksi meskipun dia sudah menjadi seorang maestro ya. Apa nih Mbak yang sampai saat ini mungkin Anda tidak bisa lupa dan masih terus menjadi sesuatu yang menginspirasi mungkin? Sesuatu yang menginspirasi itu mungkin begini,
beliau itu adalah salah satu orang yang mengenalkan kepada kami istilah apa sih seorang ambyar itu seperti apa sih gitu loh. Karena ada yang sebelum kami bekerja sama, ada yang mengatakan ambyar tuh harus dijogeti. Terus terang pada waktu pertama kali saya mendengarkan kata-kata itu, saya bingung ya. Biasanya saya tanya dulu ini ambyar maksudnya apa? Pecah, berantakan, udah nggak keruan bentuknya, tapi terus kita suruh joget. Ini maksudnya apa gitu loh. Tapi kemudian dalam pengalaman kebersamaan kami, saya melihat bahwa di dalam suasana ambyar, seambyar-ambyarnya beliau mungkin lelah ketika, pasti ada kelelahan secara fisik, pasti ada juga waktu di mana beliau merasa, aku nih kalau udah selesai semua, tuntas rampung, aku juga manusia, aku yang perlu istirahat, perlu memperhatikan kesehatan. Tapi di titik itu, sebelum beliau kemudian mengatakan, oke ya, yowes, aku udah ya istirahat, beliau tuh tetap dengan semangat mengatakan, ayo kita bisa, kita joget bareng, pokoknya apapun yang terjadi lewat karya ini, kita jadikan yang terbaik. Itu buat saya mungkin salah satu intisari dari arti kata bahwa ambyar itu harus dijogeti, apapun kondisi keadaan kita, kita ini diberikan kesempatan selalu untuk ikhlas dan kemudian untuk melakukan sesuatu. Maka kalau di dalam doa saya yang saya lantunkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya kepingin sekali pada waktu nanti saatnya sudah diperkenankan lewat segala sesuatu yang sedang kita tuntaskan ini melalui pandemi ini, saya sungguh berharap bahwa ketika siapapun mendengar kembali lagunya Mas Didi, karyanya Mas Didi, apapun keadaan kita ketika kita sedang susah, kita sedang jatuh, kita sedang pusing, kita sedang dalam keadaan yang nggak karuan, kita mungkin mudah-mudahan boleh terinspirasi oleh beliau yang selalu mengingatkan kita untuk tetap punya semangat, untuk tetap ambyar itu mesti dijogeti. Betul, betul. Mungkin itu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Linda Gozali sudah berbagi kisah Sama-sama. tentang sosok Didi Kempot seperti yang juga disuarakan oleh Sobat Ambyar begitu ya. Pada saat ini juga kita seharusnya merayakan kehidupan Didi Kempot begitu ya, yang sudah pernah dibagikan dan juga menginspirasi kepada semua orang. Terima kasih Mbak Linda Gozali sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Connected Ramadan.